Assalamualaikum anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bunda harap anak-anak dalam kondisi yang sehat, semangat, dan tetap istiqomah belajar dari rumah. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Hari ini kita akan belajar mendengarkan dongeng dan menentukan unsur-unsur cerita dongeng, mengenal pekerjaan orang tua dan jenis-jenis pekerjaan lainnya, mengetahui dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol, dan mengetahui kondisi hutan di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak silahkan mendengarkan cerita dongeng tentang persahabatan tupai dan ikan gabus melalui voice note yang sudah Bu Guru kirimkan di WA grup kelas. Nah, asik kan mendengarkan cerita dongeng? Sekarang mari kita cari isi dan unsur-unsur cerita dongeng persahabatan tupai dan ikan gabus. Yang pertama, kita tentukan judul dongeng. Judulnya apa? Yang kedua, tokoh. Siapa saja tokohnya? Anak-anak sebutkan. Yang ketiga, watak atau sifat tokoh. Watak ada yang baik, ada yang jahat. Yang keempat, latar tempat terjadinya cerita dongeng tersebut. Bisa di hutan atau di pinggiran sungai. Yang kelima, amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Pesan yang disampaikan biasanya berupa pesan moral, misalnya kita tidak boleh sombong, kita harus tolong menolong, dan lain sebagainya. Yang keenam, alur atau jalannya cerita. Nanti diceritakan awal ceritanya dan akhir ceritanya. Anak-anak sudah paham kan tentang mencari unsur-unsur cerita? Tugas anak-anak membuat peta konsep pada lembar kerja peserta didik tentang unsur-unsur cerita persahabatan tupai dan ikan gabus yang sudah di-share di WA grup kelas. Hari ini kita juga akan belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya pengrajin kayu, arsitektur, dan koki. Pekerjaan yang menghasilkan jasa contohnya ada guru, dokter, petani, tukang pos, dan polisi. Salah satu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pengrajin kayu. Ayah Beni adalah seorang pengrajin kayu. Bagaimana ya proses pengolahan kayu sampai menjadi meja dan kursi yang bisa kita pakai? Yuk kita lihat. Yang pertama, pohon yang ada di hutan ditebang, kemudian kayunya diangkut ke kota dan diolah oleh pengrajin kayu menjadi meja dan kursi, kemudian disalurkan ke toko mebel untuk dijual. Dalam membuat meja dan kursi, kita tentu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di hutan, yaitu kayu. Kira-kira bagaimana ya kalau kayunya ditebangi terus tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan? Nah, anak-anak, silakan amati gambar. Apa ya akibatnya jika kita menebang hutan secara sembarangan? Apa akibatnya jika kita melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan? Tentu akibatnya akan merugikan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Nanti tugas anak-anak menyebutkan upaya pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol pada lembar kerja peserta didik yang sudah di-share di WA grup kelas. Nah anak-anak, bagaimana ya kondisi hutan di Indonesia? Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat melihat video yang sudah Ibu Guru share di WA grup kelas. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang mencari unsur-unsur cerita dongeng, mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar, salah satunya pengrajin kayu yang menghasilkan meja dan kursi, serta mengetahui dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah dan patuhi protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.